itu tetap saja itu. Itu tetap saja materinya. Yang tetap itu maksudnya materinya, rumahnya tetap, mobilnya tetap, itu maksudnya tetap saja. Dari dulu ya gitu, itu materi. Padahal mungkin dia itu lebih jelek, mungkin lebih jelek, itu buat dia itu tetap selama mati. Itu yang karena sehari-hari seperti itu. Ya, Ustaz Huda, sekarang ini dalam keluarga kita, terutama anak-anak kita, itu kan lebih banyak mengagumi sesuatu yang berada di luar. Tokoh-tokoh apapun yang dari luar menurut mereka sangat bagus. Ya, superhero itu mereka tahu Spider-Man, kemudian tahu Batman, padahal ada para sahabat yang jauh lebih dahsyat perjuangannya ribuan tahun yang lalu. Kemudian barang-barang juga seperti itu, mereka pengen selalu memakai yang dari luar negeri. Makanan juga seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ini kan apakah memang jati diri kita sebagai umat ini sudah luntur atau bahkan tidak ada sama sekali? Ya, saya kira ada dua hal yang mendasar. Pertama, figuritas atau idola kita. Oleh karena itu kita kembalikan kepada cinta Rasul, kajian cinta Rasul ini, agar anak-anak muda kenal betul Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, agar kemudian kebanggaannya tidak kepada yang lain tetapi kepada figur-figur Islami tadi. Yang lebih memprihatinkan bagi kami yang di industri, Pak Sahab, kebanggaan kepada asing itu tidak hanya bangga tetapi sudah sampai pada mental atau etos kerja. Bangsa kita itu inferior ya kalau berhadapan dengan teknisi asing, expert asing, seolah-olah, walaupun belum tentu lebih pandai, seolah-olah ya asing itu pinter dan serba bisa, kita ini nggak bisa, ini pas dua. Ini saya kira hampir semua industri begitu. Dan ini untuk tidak bisa hanya dikatakan kamu itu bisa lebih pinter ketimbang, enggak bisa, tetapi harus agak dipaksakan. Kebetulan saya punya pengalaman di tempat kami. Kalau sudah mental anak-anak kita seperti itu, ya, atau anak buah kami seperti itu, ada teknisi asing dia menyingkir, mesin rusak, seolah-olah hanya bule ini yang bisa menyelesaikan. Oleh Pak Bos, Pak Dahlan, diusir bule ini, suruh pulang. Pak, kalau bule pulang mesinnya rusak gimana? Biarkan. Kalau sampai nanti nggak jalan-jalan, kamu juga tak pecat gitu. Ketika dipaksa begitu, muncul the power of kepepet. Muncul ilmunya, ternyata bisa menyelesaikan masalah itu. Baik, ditahan dulu. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan Bapak. Dari Bapak siapa ini? Darussalam Gresik. Di Gresik ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, ya upaya mencari jati diri. Ini fokusnya kemana? Mencari jati diri berbangsa dan bernegara, apa mencari jati diri khusus Islam, Muslim ya? Apa dua-duanya? Ini mohon dijelaskan ya. Terus lagi begini ya, kita banyak menolak tadi, Bapak Ustadz ngomong kita tolak itu budaya asing, berarti ya budaya sendiri kita majukan. Ya. Terus setahu saya TVRI lah yang paling rajin ya memunculkan budaya sendiri ya Indonesia ya. Misalnya tari jangir, tayub, ngeremo ya dan macam-macam itu. Tetapi ya kalau saya lihat ya bagiannya itu katakan tidak berjilbab lah, tidak Islami. Bagaimana pendapat Bapak? Ya apa itu harus dimusnahkan budaya sendiri? Karena tidak sesuai dengan ala pakaian Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darussalam di Gresik. Suaranya sudah akrab sekali Pak. Bagaimana Ustaz terkait dengan jati diri yang kita bicarakan di malam hari ini? Apakah terpisah sebagai Muslim dan bangsa Indonesia? Saya kira kita sudah sering membahas gitu ya, bahwa kecintaan seorang mukmin, seorang Muslim kepada bangsanya itu hadir bersama-sama dengan kelahirannya di dunia. Jadi begitu dia lahir di dunia ini, dia langsung akan cinta bangsanya, akan cinta umatnya. Maka itu bagi seorang mukmin, bagi seorang Muslim, pendidikan nasionalisme
dalam bentuk yang kita kenal sekarang tidak terlalu dibutuhkan. Karena kalau dia seorang mukmin, seorang muslim, pasti dia nasionalis. Kalau begitu jati diri yang kita bahas ini tentang apa? Jati diri muslim Indonesia. Cinta kepada agamanya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada umatnya, cinta kepada Indonesianya. Ya, itu yang kita bahas. Sehingga kalau misalnya dia seorang mukmin yang baik, itu bagian dari keimanannya itu. Untuk cinta kepada umatnya, walaupun umatnya yang dimiliki dia ya tidak terlalu membanggakan, tapi karena itu miliknya, karena itu miliknya, dan bahkan dia akan melihat bahwa itu yang dititipkan Allah kepadanya, sehingga dia tidak cuma melihat oh ini bangsaku ini jelek, tetapi pertanyaannya lebih, aku bisa berbuat apa untuk umat ini? Itu pertanyaannya, dan saya kira kalau setiap orang punya soal seperti itu, insya Allah akan berkurang kesulitan kita. Mungkin yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu berangkat dari Islam. Kalau sudah Islam itu difahami, kemudian Islam itu diimplementasikan, ya, tidak ada masalah dengan yang lain. Kalau orang mengerti Islam dengan benar dan baik, ya. Dan yang dimaksud budaya itu jangan dipersempit. Sepertinya kalau saya berbicara budaya itu lalu tari-tarian saja, atau cuman budaya ini banyak urusannya. Dan kalau kita kembalikan pada bagaimana Rasulullah, itu yang penting. Bagaimana Rasulullah? Beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Menarik ini, Nabi mengatakan dalam sabda yang terkenal ini, sebenarnya saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Jadi sebelum beliau menyempurnakan sudah ada kan akhlak. Betul. Maka Islam itu bisa digunakan di mana saja. Maka kalau misalnya ibu-ibu atau kita datang ke Amerika bertemu dengan orang Islam, ya jangan berpikir lalu budayanya seperti kita pakai peci begini. Sudah ada budaya di situ. Nah, Islam itu menerima selama tidak bertentangan dengan koridor Islam. Apakah itu seni atau apa sajalah. Itu Islam sifatnya begitu, menerima. Tapi Islam itu punya jati diri. Saya ini Islam. Islam itu begini. Maka rujukan pertama itu bagaimana Islam. Itu yang harus dikenalkan. Artinya jangan hanya karena budaya, mempertahankan budaya, lalu Islam dikalahkan. Tapi kalau misalnya budayanya katakanlah di dalam satu acara perhelatan pengantin, kemudian ada janur, saya lihat sangat indah. Kemudian ada pisang satu tandan kan, satu pisang besar gitu, saya lihat no problem, asal pisangnya jangan dibuang. Sekarang dilihat sebagai hiasan, kalau sudah matang dimakan buat pisang goreng. Itu sebatas hiasan. Bukan diartikan dengan hurufat. Itunya budaya kalau sudah masuk kepada hurufat, Islam lalu berbicara. Oh jangan ya itu. Tapi kalau sekedar misalnya bunga itu kan indah. Islam itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah itu seniman, kan begitu. Tapi jangan diartikan kalau bunga lalu bisa begini, kalau ini yang harus